Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ada satu permintaan dari Ketua DKM Ustadz Lukman supaya saya berkenan menyampaikan serial kajian Sirah Nabawiyah ya, secara berurutan ya, sesuai dengan kronologinya supaya kita bisa memahami mata rantai perjalanan kehidupan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan harapan agar ma'rifatur Rasul, pengetahuan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memiliki pengetahuan yang luas, yang komprehensif, yang menyeluruh tentang apa dan siapa serta sepak terjang daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, langsung saja kita mulai dari pengertian tentang sirah nabawiyah. Itu terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah siratun, sirah. Suku kata yang kedua adalah nabawiyah. Ya, conjunction atau kata sifat. Ya. Sirah itu kalau diambil dari asal katanya tentu bahasa Arab ya. Kalau ditarik akar katanya sirotun itu berasal dari tasrifnya ya, kalau belajar ilmu sorof, sara yasiru sayran wasirotan ya. Arti harfiahnya perjalanan. Jadi sirah Nabi adalah perjalanan kehidupan Nabi. Ya. Mulai dari mana, terus melangkah kemana, ya. Lalu apa yang terjadi selama perjalanan tersebut? Adakah strategi-strategi, rencana-rencana yang bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan beliau. Ada juga yang mengartikan atau bisa diartikan dengan gambaran satu keadaan. Nah, terkait dengan arti keadaan ini ada di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya kalimat sirah itu ada di dalam satu ayat, yaitu ya, ada pada salah satu surat ya, lupa saya di sini ayat 21 nih. Ya. Surat Toha. Ya. Surat Toha ayat 21. Ada tuh di situ kata-kata sirah. Ya. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala
khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini terkait dengan kisah Nabi Musa alaihis salam. Ketika mukjizat tongkatnya berubah menjadi ular, ya, sudah jadi ular hidup tuh. Ya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala, Allah berfirman, khudha, wahai Musa, ambil itu. Ya. Ambil itu ularnya, tangkap. Wala takhaf. Jangan engkau takut. Lalu apa kata Allah? Sanu'iduha. Ya, akan kami kembalikan ular yang melata itu hidup, ya, siratahal ula, ya, dalam keadaannya yang semula. Ya, terjemahannya juga begitu. Peganglah ia, bukan pegang di sini artinya, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada, ya, keadaannya semula. Jadi di samping sirah itu arti perjalanan juga artinya keadaan. Jadi keadaan Nabi itu gimana sih? Kita kalau mau kita pelajari, kita teliti betul. Sejak dilahirkan, sejak masa kanak-kanak, sejak masa remaja, sejak masa dewasa, sejak kemudian diangkat dan dinobatkan jadi Nabi dan Rasul. Apa keadaan yang melingkupi semua itu? Keadaan yang melatar belakangi semua perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan bukan hanya pada saat kelahirannya, sebelum kelahirannya pun keadaannya bisa dipotret sedemikian rupa. Ya. Karena ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang turun menggambarkan keadaan sebelum dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah ya. Jadi kita bicara tentang perjalanan, nanti kita akan mendapatkan gambaran keadaan yang dialami, yang dilewati oleh beliau. Itu namanya sirah. Nah, ini penting. Kalau orang-orang besar aja punya sejarah, ya, biografinya dibaca, dipelajari, ya. Ini kita punya Nabi, kita punya Rasul, ya. Sebetulnya sudah sepatutnya kita sebagai umatnya itu, ya, harus tahu lebih banyak, lebih dalam tentang Nabi dan Rasul terakhir yang, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah nih pelajaran kita insyaallah ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang berkah buat kita sekalian. Amin. Yang kedua, tentang nabawiyah, dari kata-kata nabawiyun, nabawi. Masjid Nabi di Madinah disebut Masjid Nabawi. Al-Masjidun Nabawiyu. Ya, karena masjid itu bentuknya muzakkar. Ya, sifatnya maka ikut muzakkar, ya, sifat mausuf atau naat man'ut, ya. Ya, Masjid An-Nabawi. Nah, kalau ini sirah itu bentuk kalimatnya muannats dengan tak marbutah, tak bulat. Ya. Maka menyebutnya as-sirah an-nabawiyah. Jadi begitu, kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. As-sirah an-nabawiyah. Baik, sekarang kita bahas yang kedua. Lalu apa artinya nabawiyah itu? Kalau arti yang cepat ringkas kenabian, ya betul kenabian, ya. Tapi bisa didalami lebih jauh lagi enggak? Ya. Apa hakikat makna dari kenabian itu? Nah, jadi rupanya nabawiyah itu ada kaitannya dengan kalimat yang serupa, bahkan bisa menjadi kalimat dasarnya, yaitu an-naba, nabaun. Nabaun itu artinya khabarun azim, berita besar. Ya, bukan berita ecek-ecek.
bukan berita yang ngotor-ngotorin layar sama koran aja gitu ya. Ya. Nggak bawa manfaat banyak, malah yang ada jadi malapetaka. Ya. Kayak lagi rame sekarang ini, judi online 303. Konsorsium, rame benar itu. Ya. Tapi berita besar ini maksud tuh kalau Quran tuh yang membawa nilai kebaikan. Gitu. Itu naba. Maka disebut berita besar itu nabaun, naba. Ya. Lalu yang membawa berita besar, yang menyampaikan berita besar itu, ya, yang mengemban berita besar itu dan amanah itu harus disampaikan. Ya, berita besar disebut nabaun, subjeknya, pelakunya disebut nabiyun. Jadi nabiyun itu nabi adalah orang yang diamanahkan untuk membawa dan menyampaikan serta menyebarluaskan berita-berita besar. Ya. Risalah Allah itu berita besar. Bukan perkara ecek-ecek. Wahyu Allah dalam Quran itu berita besar. Ya, secara umum seperti itu. Makanya Nabawiyah, kumpulan dari sekian banyak konten berita-berita besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada risalah, ada syariat, ada sunnah, ada semua ajaran-ajaran yang penuh dengan kebaikan. Itu semua nilainya adalah nilai-nilai nabawiyah, berita besar. Ya. Surat An-Naba bisa kita jadikan sebagai rujukan. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Berita yang besar. Ya. Nah, karena itu sirah nabawiyah dapat diartikan sebagai perjalanan yang mengandung berita besar. Walhasil perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dari sebelum dilahirkan, saat dilahirkan, ya, saat dalam susuan ibunya, saat dia remaja, saat beliau dewasa, saat beliau diangkat jadi Rasul, saat beliau berdakwah di Mekah, saat beliau berdakwah di Madinah, itu semua adalah rangkaian dari berita-berita besar. Layak kita mengetahuinya, layak kita memahaminya. Atau dalam arti lain, karena tadi artinya juga keadaan, maka sirah nabawiyah dapat juga diartikan keadaan, situasi, kondisi di saat berita-berita besar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang agak sedikit rumit memahami arti dari substansi kandungan sirah nabawiyah. Kalau paling ringkas ya sejarah Nabi, udah sampai situ aja. Ya, kalau sejarah kadang-kadang cuma disebutkan tahun kelahiran, ya, kemudian siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, kan gitu. Ya, umur berapa Nabi ditinggal ayahnya, tinggal ibunya, tinggal kakeknya, itu masih urutan-urutan sejarah. Ya, padahal kalau sirah nabawiyah itu diungkap lagi. Ya. Kenapa terjadi ini? Kenapa terjadi itu? Ya. Kenapa Allah turunkan peristiwa ini? Nah, itu ya tidak hanya sekedar soal sejarah. Kalau sejarah bisa saja isinya seperti rangkaian cerita begitu saja. Nah, ini jadi memang agak sedikit ini nih ya, membuat pikiran kita sedikit bekerja juga sebetulnya. Tetapi ini penting ya, supaya kualitas pemahaman kita tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW itu semakin meningkat atau berkembang. Ya, jadi gitu. Sirah nabawiyah sekali lagi perjalanan atau keadaan kehidupan yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa paling tidak begini. Paling tidak meneladani aspek-aspek positif yang banyak dari perjalanan hidup Nabi.
Atau kalau bahasa orang kuliahnya ada merekonstruksi. Wah, ya, membangun kembali yang dulu pernah dibangun oleh Nabi. Atau menduplikasi. Menduplikasi itu artinya kita ikut mengambil spirit, contoh, ya, energi, ya, semangat yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdakwah pertama kali saat menerima wahyu? Siapa saja yang beliau, ya, rekrut yang beliau ajak? Lalu bagaimana beliau menyusun strategi? Lalu bagaimana beliau membuat perencanaan-perencanaan yang, ya, begitu banyak? Selama beliau berdakwah di Mekah dalam kondisi yang sangat sulit, tertekan, tertindas, terintimidasi, sampai terusir dari kampung halamannya. Ini penting kita sekalian memahami hal-hal yang seperti ini. Baik, sekarang gini, kenapa kita penting mengkaji sirah nabawiyah? Sekarang supaya kita punya kemantapan nih ya. Kenapa sih perlu ada pelajaran sirah nabawiyah? Pelajaran kan yang ada ya tauhid, akidah, fikih, hadis misalnya. Kenapa itu sirah nabawiyah? Ya, sampai pada saat Mesir dijajah oleh Inggris, pemerintah Inggris itu benar-benar serius. Ya, dia pernah melarang, ya, negeri jajahannya itu Mesir, ya, untuk diajarkan pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah ini. Ya. Ya. Di kita pun sebetulnya nyaris juga tuh, hampir ada suara-suara yang mirip-mirip, ya begitu. Ya, ya buktinya pelajaran sejarah Nabi betulnya nggak begitu intens juga ditanamkan di bangku-bangku sekolah itu. Wah ya, begitu. Baik, sekarang kita gini, kalau bahasa Arabnya ahamiyatu dirasa sirah nabawiyah, ya, pentingnya memahami atau mempelajari sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah agar kita dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan teladan dalam berkorban, bersungguh-sungguh dan berjuang untuk cita-cita mulia dakwah dan risalah beliau. Ya. Jadi kalau kita istilahkan roadmap, jadi peta jalannya itu kita tahu, ya. Jadi harus ada apa yang ingin kita capai, goals apa yang ingin kita dapat. Karena Nabi juga sejak awal dulu begitu. Kemana nih mau dibawa risalah dan dakwah yang diemban oleh beliau? Kan ada tujuannya juga. Terus dia bertahap terus, ya. Sampai Allah sempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik, itu yang pertama ya. Ya, bagaimana kita akan menjadikan Rasul sebagai panutan, teladan, ya, dalam melakukan upaya-upaya untuk, ya, cita-cita dakwah risalah yang mulia ini harus dikuatkan. Ya, orang sering nyebut li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi kan juga seperti apa tahapannya? Seperti apa proses-proses yang harus dijalankan? Oke, yang kedua, menumbuhkan empati dan kecintaan terhadap pengorbanan, kesungguhan dan perjuangan dakwah dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ini terus berlanjut, kita akan banyak mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasul. Saat beliau terzalimi, teraniaya, terintimidasi, bahkan beliau mendapatkan stigma negatif. Jadi bicara tentang stigma, tuduhan, stempel, bukan sekarang aja ini, ya, sebutan-sebutan segala macam, ya, pada hal-hal yang berbau kebaikan, ya, kebaikan dicurigai begitu rupa, ya, sedangkan kemungkaran ternyata di luar merajalela semakin dahsyat. Ya, kayak judi online itu saya juga nggak tahu tuh kabarnya, tapi dengar-dengar cerita orang tuh berjalan ternyata kayak begitu tuh. Sekarang kan model transfer, ya, online transfer. Dia pasang transfer 20.000, itu bisa dapat kadang-kadang tuh 1 juta atau 2 juta. Jadi siapa yang kagak ketagihan tuh, orang itu udah main kelas bawah tuh, ya. Ada kelas yang lebih tinggi lagi, ya. Ini seperti itu. Oke, yang ketiga apa nih kita belajar sirah nabawiyah?
untuk mengenali para sahabatnya yang mulia, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersamanya dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Kita kenal tidak hanya sahabat yang masyhur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang paling maksud. Kalau banyak nama-nama sahabat yang lainnya. Melalui surah Nabiyah kita akan banyak mengenal tentang para sahabat. Yang keempat, memperjelas gambaran kehidupan Rasul SAW sejak latar belakang kelahiran hingga wafat. Jadi background kelahirannya aja masih bisa kita pelajari karena ada ayat Al-Quran yang turun. Hingga wafat, masa kanak-kanak. Ya, siapa tuh masa kanak-kanak itu beliau? Ya, ketika beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Suwaibah Al-Aslamiyah, ternyata beliau masih ketemu lagi dengan ibu susunya, ya, masih ketemu lagi dengan ibu susunya saat beliau berusia kurang lebih di usia 60 tahun. Nanti bisa dibayangkan betapa sepuhnya itu, ya. Bahkan menurut riwayat Halimatus Sa'diyah, ibu susunya saat diketemui oleh Rasul pada Fathu Mekkah sudah dalam keadaan matanya buta, tidak melihat. Tapi Rasulullah yang menyambutnya, menghormatinya, ya, menggelarkan sorban khusus untuk ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Bahkan menurut riwayat beliau sampai mencium keningnya. Begitulah akhlak penghormatan Nabi kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ya. Jadi Nabi orang yang sangat ingat masa kanak-kanaknya, di mana dia dibesarkan, dan dia tidak melupakan jasa semua orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Kalau kisah-kisah ini banyak banyak. Ya. Baik, itu kanak-kanak. Kenapa Nabi tinggal di perkampungan? Masa remaja, kenapa Nabi menggembala kambing? Apa hikmah menggembala kambing? Ya, gitu. Masya Allah ya. Jadi kalau Bapak sempat umroh tuh coba bayangin, Nabi tinggal dekat Safa Marwah. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Nabi menggembala kambing itu di satu perkampungan namanya Ajyad. Ajyad itu naik ke bukit sedikit. Sampai sekarang itu masih ada. Ya. Kampung itu nggak jauh dari Masjidil Haram, namanya ya daerah Ajyad. Makanya hotel-hotelnya semuanya namanya Ajyad. Olayan Ajyad, Ajyad Makarim, ya. Itu sampai sekarang tuh. Ya. Jadi kita punya gambaran, ya, nggak jauh juga Nabi dari rumahnya mengembalakan kambing ke kampung yang lainnya. Ya ini sekedar gambaran-gambaran ya. Masa remaja, masa dewasa, apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, dan perjuangan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memahami latar belakang turunnya beberapa ayat-ayat Al-Quran. Memahami latar belakang turunnya beberapa ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan sirah nabawiyah banyak ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita langsung saja menuju tentang kelahiran Nabi. Ada waktu yang singkat ya. Jadi saat Nabi dilahirkan, ternyata ada latar belakang peristiwa kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini mata rantai peristiwa ini sampai kepada kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti dari dua peristiwa besar itu sebenarnya menjadi sebuah isyarat mengapa Allah melahirkan Nabi akhir zaman itu, ya, Muhammad bin Abdullah pada saat itu. Jadi begini. Yang pertama, umat yang dikenal sangat antusias dengan Alkitab, wahyu yang diturunkan itu adalah umat Yahudi. Ya. Sampai Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya kan?
Yahudi kenal banget itu. Nabi akhir zaman nanti, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bahkan seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya. Hanya saja ketika Nabi akhir zaman bukan dari terah mereka, nasab mereka, mereka langsung reject tuh ya. Hilang tuh semua tuh. Gitu aja masalahnya. Nah, jadi perseteruan Yahudi dan Nasrani itu memang juga sangat kuat. Dan dalam Al-Qur'an juga begitu. Ya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani bilang orang Yahudi juga enggak ada apa-apanya. Ada tuh di Quran itu. Nah, suatu ketika ada beberapa orang dari Yaman datang ke Yasrib. Yasrib itu Madinah ya sekarang ya. Dulu Yasrib sebutnya ya. Sampai sana lihat ada orang Yahudi, orangnya sangat rahib-rahib, menguasai Alkitab. Tertariklah di penduduk Yaman. Akhirnya dibawa tuh orang Yahudi ke Yaman. Nah, di Yaman ya, karena mereka memang dedengkot musuhan sama Ahlul Kitab Nasrani, ada namanya kabilah Najran. Ya. Dalam Sirah Nabawiyah itu sebenarnya pemeluk ajaran Nabi Isa alaihis salam, yang masih bagus imannya. Injilnya juga masih asli. Orang Yahudi hasad dengki dengan kabilah Najran. Maka dilakukan upaya makar untuk cleansing etnis kalau bahasa kita ini. Ya, menghanguskan satu kabilah itu tuh. Ya. Yang Quran kemudian menyebut sebagai orang-orang parit. Karena disiapin parit, lalu orang itu disiksa di situ semua. Ya. Nah, inilah yang ada di dalam surat Al-Buruj. Ya. Kutila ashabul ukhdud. Dieksekusi orang-orang parit itu. Ya. Nari dzatil waqud. Apinya sengaja dinyalakan dulu semua. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka semua didudukkan di situ di dalam parit. Mungkin dengan tangan terikat, mungkin segala macam. Nah, ini yang lebih sadis lagi, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman, mereka syuhud, itu artinya menyaksikan. Ya. Ya. Kemudian kenapa sampai mereka tega melakukan itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka melampiaskan macam seperti balas dendam gitu karena musuh bebuyutan gitu ya. Hanya karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya, ini peristiwa diabadikan dalam Quran surat Al-Buruj. Ya. Ini peristiwa bersejarah. Dan benar-benar terjadi sebagaimana kita mengimani Al-Quran sebagai wahyu. Udah, kesimpulannya dieksekusi mereka semua. Ternyata berita ini didengar oleh pusat Imperium Nasrani yang ada di Romawi. Ya. Yang nggak tahu pakai jaringan WA atau apa nggak tahu ya. Tapi ya secara ini pokoknya bisa aja sampai berita itu. Karena orang kan mungkin ada transportasi masih jalan ke sana, ya ada kurir khusus, iya nggak ada IT dulu nggak ada, tapi sampai pusat Romawi marah mereka karena betapapun kabilah Najran itu walaupun itu pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan Injil yang original, tapi tetap mereka mungkin menyebutnya sebagai orang Ahlul Kitab. Marah Romawi pusat ya. Romawi pusat itu bisa disebut Bizantium yang jadi Istanbul sekarang ini nih. Itu di sana tuh. Karena Bizantium itu berdiri 2 abad sebelum kelahiran Nabi. Nabi 571 lahir. Bizantium itu Romawi Timur Konstantinopel itu tahun 350-an sudah berdiri. Ya, bisa dibayangkan tuh imperium itu. Ya, karena jauh pusatnya di Romawi Timur, Konstantinopel, akhirnya dia utus
negara koloni. Negara koloni itu negara yang ada masih di bawah Romawi. Yang mana yang terdekat? Abyssinia, Habasyah, Ethiopia. Sekarang ini Eritrea. Itu dulu negara koloni Romawi. Kirim ke sana berita, tolong dibantu itu kabilah Najran yang tertindas. Dikirimlah pasukan dari Ethiopia, Eritrea menyeberangi Laut Merah langsung ke TKP gitu sekarang kira-kira ya. Yaman, kabilah Najran. Inilah cikal bakal awal yang disebut dengan pasukan gajah. Di Asia nggak ada gajah. Gajah adanya di Afrika. Ya, kita nggak bisa bayangkan tuh bagaimana pasukan gajah mungkin diangkut dengan kapal-kapal ya, besar saat itu. Pokoknya kita sudah pasukan gajah itu, real itu. Sampai di sana, ya penguasa Yaman yang tadinya dijadikan alat oleh orang Yahudi untuk cleansing etnis terhadap kabilah Najran, udah diberesin langsung. Ya, kekuatan Romawi kan, selesai, habis semua tuh di sana mereka. Maka mereka bikin monumen kemenangan, monumen kemenangan nih. Nah, kan kita sering belajar waktu di madrasah tuh panglima pasukan gajah adalah Panglima Abraha, ya kan? Sering belajar itu. Betul emang panglima itu. Ya, Abraha membangun monumen simbol kemenangan mereka di Yaman. Karena penduduk Yaman ini adalah penyembah-penyembah berhala, ya, yang pusatnya di Mekah, betul ya? Mekah, Ka'bah itu kanan kiri semua masih berhala. Jadi Mekah itu pusat penyembahan berhala. Ya. Penyembah fanatiknya dari mana aja? Dari mana aja seluruh Jazirah Arab? Dari Yaman, dari Irak, dari Syam, Syria, semua situ. Diganggulah monumennya Abraha ini sama penduduk Yaman tuh. Ya. Lalu Abraha tanya, siapa nih yang ganggu-ganggu monumen? Ya. Oh, ini mereka nih umat penyembah berhala di Mekah. Itulah yang membuat Panglima Abraha ya marah dan ingin menghancurkan sumber penyembahan berhala di Ka'bah. Jadi gitu kan? Kita berarti tahu mata rantainya sekarang di peristiwa ya. Maka Abraha lalu mengirimkan pasukan gajahnya tuh dari Yaman jalan terus. Ya. Maka disinilah turun surat Al-Fil. Ya, pasukan gajah itu tertahan hanya sekitar kurang lebih 10 km lagi sampai ke Ka'bah, di mana mereka tertahan di daerah Arafah. Ya, Arafah itu ada namanya Dzulkhuwaisirah, atau bukan Dzulkhuwaisirah, ada namanya Wadi Mukhasir. Artinya satu lembah di mana pasukan Abraha dihancur lumatkan di situ, ya disebut Wadi Mukhasir. Itu lembah orang yang sengsara, rugi. Jadi Rasul kalau lewat situ tuh dulu beliau mempercepat langkahnya, karena di tempat di mana pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah. Waktu itu Ka'bah siapa? Masjidil Haram, ketua DKM-nya gitu kalau sekarang ya. Ketua DKM-nya adalah Abdul Muttalib, kakek daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib udah nyerah. Ini pasukan gajah udah banyak ini di Arafah. Cuma tinggal selangkah lagi ke Madinah. Kata Abdul Muttalib, sudah nggak bisa dihadapi itu mereka pasukan itu. Kalian selamatkan diri kalian semua, naik ke bukit, naik ke gunung, bawa semua unta, bawa semua kambing, hewan ternak kalian. Kata Abdul Muttalib, biarkan Ka'bah ini rumah Tuhan, nanti Allah yang akan menjaganya. Ya, itu begitu. Jadi memahami Ka'bah Baitullah memang dari dulu tetap ada. Cuma persoalan berhala itu aja tambahan-tambahannya itu. Ya. Inna lihadzal Ka'bah atau wa inna lihadzal bait rabban sayahmi. Ya, sungguhnya untuk rumah ini akan ada Tuhan yang menjaganya. Betul juga feelingnya Abdul Muttalib itu. Udah give up, udah nyerah. Ka'bah udah kosong. Kalau Abraha datang mau dihancurin ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah ternyata di Arafah itulah pasukan gajah itu ditahan. Menurut riwayat itu ada panglima pasukan gajah paling besarnya, gajah besar itu nggak mau jalan depan tuh, ya udah duduk aja dia nggak mau jalan. Kenapa ini? Ternyata disitulah yang kita yakini dengan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya,
Al-Quran menggunakan alam taro, tidakkah engkau lihat? Karena Nabi Muhammad juga nggak lihat waktu itu kejadian itu. Disuruh lihatnya dengan apa? Mata pikiran, mata batin, mata hati. Dalam konteks keimanan, mengimani bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat Muhammad bagaimana ya Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan-pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka ya gagal total semua. Fi tadlil, sesat, nggak berhasil ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan spesies burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Turunkan mereka tuh seperti kayak bom klaster sekarang ya. Kalau dari bawa pesawat kan itu inspirasi juga tuh barangkali itu. Spesies burung ababil ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bawa batu-batuan dari sijil. Ada yang mengatakan dari neraka sijil. Batuan panas. Itu panasnya dengan derajat yang luar biasa itu. Makanya Quran menyebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka saat itu juga, ketika itu juga ya, Allah jadikan mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Tinggal tulangnya doang. Habis lumer itu semua. Ya. Kalau virus bakteri kerja lama kerja. Orang bisa hancur. Tapi ini langsung saat itu juga. Ya. Jadi ini surat Al-Burud dan surat Al-Fil merupakan gambaran peristiwa yang seolah-olah mengantarkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sejarah menyebutkan yang paling mudah kapan Nabi lahir? Ya, tahun apa? Sejarah mengatakan amal fil, tahun gajah. Ya orang tua kita dulu kalau nandain bocahnya lahir, oh ini bocah lahir nih lagi ini nih pemberontakan. Oh dia lahir zaman Jepang itu, nah, gitu ya. Oh ini lahir nih ketika tentara Nika nyampe nih katanya. Wah itu orang tua dulu gitu kan. Kadang suka main nebak-nebak juga emang tahun nama tanggal. Ya baik. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini baru pembukaan ya Sirah Nabawi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, lalu mengapa Allah mengantarkan lahirnya Nabi dengan dua peristiwa besar ini? Surat Al-Buruj di belakangnya ada aktor intelektual Yahudi dan surat Al-Fil di belakangnya bercerita tentang upaya-upaya kaum Nasrani dari Romawi. Ya, ini dua berita besar, dua peristiwa besar. Ya, pesan yang bisa kita petik adalah ternyata risalah Nabi ini nanti ketika dia sudah berdakwah sebetulnya dua ini yang paling dihadapi oleh Nabi. Nah, petanya betul nggak kira-kira tuh? Pertama Nabi bereskan, ya entitas Yahudi yang ada di Madinah, dari mulai yang melakukan pengkhianatan kecil-kecilan, ya menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan, nah itu Yahudi tuh sampai terjadi perang Ahzab, Nabi dikepung, ya 10.000 pasukan tuh, ya, provokatornya Yahudi ternyata. Padahal Yahudi itu penduduk Madinah, udah ada piagam Madinah, udah tanda tangan bareng-bareng, jaga ini kota, jaga ini. Diam-diam malah dia bikin koalisi di luar sana. Ya, tujuannya menghabiskan Nabi Muhammad. Nah ini di PR ini dibereskan oleh Rasul, dibereskan. Karena inilah yang dihadapi Rasul dalam risalah dan dakwanya. Setelah itu baru kemudian Nabi nanti melakukan perluasan dakwah ini ke ya Kaisaran Romawi kemana begitu, mengislamkan orang-orang ya, Ahlul Kitab, Nasrani dan sebagainya. Artinya begini, kelahiran Nabi harus kita baca bukan hanya sekedar kelahiran sosok manusia ansih begitu saja. Atau kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikra maulidin Nabi, itu jangan sebatas seolah-olah sudah merayakan kelahirannya saja, memperingati hari kelahirannya saja. Ya. Tanpa kemudian ya, langkah-langkah apa yang sebetulnya harus kita kerjakan, kita lakukan. Kira-kira begitu, ya. Ya, supaya kita punya satu kualitas pemahaman sejarah yang lebih dalam. Karena ternyata begitu arahnya Nabi itu begitu. Ya. Karena itu sekarang pun sebetulnya Islam ditantang juga untuk menghadapi
penaklukan peradaban sebagai nama Nabi, berhasil lu melakukannya dalam konteks zaman kita sekarang ini. Ya, tentu saja pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan nama Islam itu sendiri, damai, silem. Ya, melalui penetrasi nilai, kultur, peradaban yang baik. Di Perancis ini, kalau mungkin hitungan bisa 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, itu bisa jadi yang mayoritas umat Islam. Ya, itu pola dakwah baru di Eropa itu akan terus ke sana. Ya, kalau mereka makin materialis hidupnya, makin takut berkeluarga, makin takut punya anak. Ya, tapi kalau orang Islam mah pede-pede semuanya. Ya. Banyak anak, jalan aja terus. Ya. Nyata kayak di Perancis itu populasi umat Islam tumbuh dari mana? Dari anak yang terus terlahirkan oleh mereka. Jadi gitu konteks dakwahnya sekarang juga harus memahami konteks itu. Tapi dengan konteks tetap, ya, pendekatan peradaban yang baik sebagaimana Rasul juga dakwah dulu begitu. Ya. Sebetulnya terjadi peristiwa perang itu kan bukan pilihan. Bukan. Itu karena keterdesakan situasi. Mereka melakukan agresi, penyerangan, ya defense dong, bertahan. Itu aja. Makanya peristiwa perang yang terjadi itu yang paling besar itu cuma Badar dan Uhud saja. Setelah itu nggak banyak lagi terjadi peristiwa perang yang besar. Malah yang terjadi perdamaian Hudaybiyah kan, damai, Nabi maunya damai. Penaklukan Mekah pun juga nyaris tidak ada bentrokan fisik, ya gitu. Karena sebetulnya Islam itu menginginkan situasi damai, situasi tenang dan segala macam. Makanya dunia Islam itu suka dirusak dengan terjadi ini, terjadi itu, padahal aktor intelektualnya adalah orang lain. Ya, sehingga yang kita kena getahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar saja. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ambil saya istirahat minum dulu. Silakan. Udah Isya apa? Isya jam berapa sekarang ya? Bismillahirrahmanirrahim. 7 lewat 6 menit. Oh iya masih ada. Ya silakan belum ditutup kalau ada yang ingin menambahkan. Mau dihubungkan dengan peristiwa sekarang boleh. Ini paling hobi nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buku ya. Oh ya itu Rahikul Maktum itu juara Robitoh Alam Islam. Ya. Iya. Pada Fatimah ya. Cuma dari situlah saya itu meyakini selain yang lain ya, satu meyakini bahwa Nabi itu benar-benar Nabi di situ karena dibandingkan dengan politik sekarang ya. Jadi waktu dia menerima apa-apa itu tidak muncul nanti kalau sudah meninggal. Itu gantinya si A si B. Kalau dia itu mengikuti politik sekarang itu kira-kira nanti kalau sudah meninggal gantinya Ali saja gitu. Tapi ini ternyata enggak. Ternyata tidak kita berbuat secara apapun ada pengganti beliau setelah Bapak. Betul nggak? Betul. Yang saya katakan itu sekarang kan berbeda ya, bukan? Kita berbeda dapat pengennya anaknya. Oh gitu. Enggak, pertanyaan apa tadi pertanyaannya jadi? Ditarik ke fikir. Oh. Ditarik ke fikir itu boleh nggak kalau pejabat itu udah jadi bakal terus bikin anaknya meneruskan? Walaupun lewat pemilu tapi nggak tahu deh itu. Ditarik ke kaitan sekarang masih. Oh, gitu. Yang itu ada Ya, pada intinya dalam proses suksesi kepemimpinan atau estafeta kepemimpinan memang tidak ada ketentuan-ketentuan yang mutlak, ya.
Yang penting paling utama adalah orang itu memang capable, layak memimpin dan punya kecakapan untuk memimpin. Ya. Perkara Nabi tidak menyebutkan wala Ali, wala Hasan, wala Husain misalnya. Ya, itu bisa jadi juga menjadi sebuah gambaran tentang kepemimpinan harus dipikirkan semua oleh para sahabat. Itu pun juga kan terjadi perkumpulan kan, mereka akhirnya sepakat Abu Bakar yang naik. Ketika Abu Bakar jadi khalifah hanya kurang lebih 2 tahun dan situasi masih banyak perlu pengendalian yang kuat, perlu orang yang kuat. Nah, saat itu Abu Bakar menunjuk dan meminta Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya. Ya. Jadi mau menunjuk, mau menyuruh kepada orang lain, semua pada konteks ya kapasitasnya ada nggak? Oke. Kemudian dari Umar bin Khattab ke Khalifah Utsman bin Affan tidak ada penunjukan. Umar malah berpesan membentuk tim formatur. Salah satunya anaknya masuk dalam tim formatur itu, tapi kata Utsman, anakku Abdullah bin Umar dia hanya punya hak untuk memilih, tidak boleh dipilih. Nah, itu pesan Umar bin Khattab. Ada tim formatur itu. Berapa orang sahabat ya terkemuka jadi tim formatur, lalu di situ dimusyawarahkan. Sepakat mereka Utsman yang terpilih. Gitu. Memang tidak ada sebetulnya juga sistem yang mutlak harus begini harus begitu. Oleh karena itu, apapun pemerintahannya, mau sistem parlementer, mau sistem presidensial, mau sistem monarki, ya, mau sistem keemiratan atau emiran ya, mau sistem kesultanan apapun silakan monggo. Yang penting substansinya pemimpin itu cakap dalam perspektif ajaran Islam tentunya, dia punya sikap pembelaan terhadap Islam yang baik, monggo silakan. Gitu ya, kira-kira bisa dipahami ya. Ya. Memang kalau kemudian diperjuangkan lewat demokrasi memang seperti itulah karena kita sebuah kesepakatan di negeri ini. Beda dengan Saudi mamlakah. Dia udah pasti itu akan turun bawahnya. Tapi itu juga tetap mereka punya tanggung jawab moral. Ya, nggak boleh semena-mena juga walaupun itu monarki, kerajaan. Kira-kira gitu ya. Setelah Khulafaur Rasyidin ada Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Khalifah Turki Utsmani. Itu juga sama, turun-temurun tuh, kerabat gitu ke bawah. Sebahagian ulama mereka nggak berkepentingan soal itu, silahkan. Yang penting dakwah Islam berkembang, risalah Islam di mana-mana, pendidikan Islam di mana-mana, orang soleh, orang gitu. Ya. Khalifah Bani Umayyah misalnya turun-temurun dari Muawiyah, Yazid turun kemudian sampai Umar bin Abdul Aziz. Enggak ada masalah juga ulama-ulama saat itu. Monggo silahkan. Memang masing-masing bidangnya. Yang cakap pemimpin, yang bisa punya memimpin armada militer, armada maritim, laut, silahkan. Gitu. Masing-masing ada tugasnya. Enggak apa-apa, terserah mau siapapun. Bukan soal turun-temurunnya itu. Ya. Kalau dia merasa anaknya punya kecakapan dan betul-betul punya integritas yang baik, nggak ada masalah juga. Gitu. Karena ternyata dakwah Islam ini meluas kan juga setelah Khulafaur Rasyidin memang pada masa Bani Umayyah sampai ke Andalusia sampai kemana. Jadi betapapun itu semua adalah substansinya ada di prestasi, kelayakan dan kecakapan kapasitas orang tersebut layak tidak untuk mengemban amanah kepemimpinan itu. Ya bukan memang hanya sekedar mengamankan untuk jalan anaknya sedangkan tanpa ada kapasitas, tanpa ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dalam soal leadership kepemimpinan, itu yang tidak dibenarkan. Jadi sah-sah saja sebetulnya walaupun dia mau memberikan jalan buat anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup ya di azan Isya. Nanti insyaallah kalau ada waktu kembali bulan depan kita akan terus melanjutkan kajian serial ini ya. Berarti kita akan sudah masuki tentang masa kanak-kanak. Ya, umur 0 sampai 6 tahun itu menarik juga. Peristiwa-peristiwa yang ada juga terjadi dan juga diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, insyaallah. Pasti setiap episode sirah itu pasti tetap banyak ayat-ayat Al-Quran.
yang menjadi penjelas ya untuk penggambaran perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian, kita akhiri sampai di sini kajian kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.